Adik-adik pelajar SMA di seluruh Nusantara, berjumpa kembali dengan Kakak Made Blog Polos dalam channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia. Dan karena sebentar lagi mau ulangan umum nih, mau kenaikan kelas begitu ya. Jadi kakak akan membahas soal penilaian akhir tahun. Diambil dari buku Belajar Praktis Kimia terbitan Viva Pakarindo untuk kelas 11. Ya, seperti ini tampang bukunya seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Ini adalah buku sejenis LKS yang digunakan oleh sekolah-sekolah di sekitaran Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lebih tepatnya ini dipakai oleh SMA Negeri 1 Tampak Siring atau SMA Taksu. Walau demikian, walau mungkin kalian tidak memakai buku ini, tetapi soal-soal yang ditampilkan di sini dapat kalian gunakan untuk menyiapkan diri kalian dalam menghadapi ulangan kenaikan kelas. Mari kita mulai saja. Soal nomor 1 ini sudah ditampilkan 2 soal. Mari kita baca soal nomor 1 saja terlebih dahulu. Senyawa HClO4 dapat bersifat asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan bahwa HClO4 basa adalah. Nah, soal ini adalah soal konsep teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Sebelum kita membahas pilihannya, kita bahas terlebih dahulu konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam, ada yang tahu bagaimana definisi asam menurut Bronsted-Lowry? Iya, asam adalah donor proton atau spesies yang melepaskan H+. Ya. Proton dalam reaksi kimia itu digambarkan dengan H+. Lalu bagaimana dengan basa? Basa adalah kebalikan donor, ya akseptor, ya yang menerima begitu ya. Jadi basa itu adalah spesies yang menerima H+. Berdasarkan definisi ini, mari kita bahas pilihan yang disediakan. Yang A, HClO4 tambah NH2 dan seterusnya. Yang kita fokuskan sekarang untuk diperhatikan adalah HClO4. Di sini HClO4 berubah menjadi Cl4-. Ini artinya ya dia melepaskan satu H+-nya, satu protonnya. Jadi HClO4 ini H+-nya terlepas menjadi Cl4-. Begitu. Jadi karena dia melepas, maka dia HClO4 di sini bersifat atau bertindak sebagai asam. Kemudian kalau kita perhatikan pilihan B, C dan D ini semuanya ya mirip dengan yang A ini. Jadi HClO4 semuanya berubah menjadi Cl4-. Semuanya melepas proton. Sehingga pada pilihan A, B, C, dan D ini HClO4 bertindak sebagai asam. Lalu bagaimana dengan pilihan E? Pilihan E itu HClO4 akan berubah menjadi H2ClO4-. Di sini sepertinya soalnya salah adik-adik ya. Jadi seharusnya H2ClO4+. Kenapa? Karena dia dapat H+ dari sini. Dengan kata lain HClO4 itu menerima H+ dari N2H5+ ini. Oleh karena itu dia bertindak sebagai basa. Karena yang diminta yang basa, maka jawaban yang tepat adalah pilihan E. Kemudian soal nomor 2. Menurut Arrhenius, H2O bersifat netral karena A. Bersifat nonpolar, B. H2O tidak berwarna, C. Merupakan pelarut universal, D. Molekul H2O tidak mudah terurai, E. Menghasilkan ion H+ dan OH- yang sama banyak. Untuk menjawab soal ini, kita juga harus memahami teori asam basa menurut Arrhenius. Ada yang tahu bagaimana bunyi teori asam basa Arrhenius? Mari kita bahas. Asam menurut Arrhenius itu adalah spesies yang melepas H+. Ya, mirip dengan yang Bronsted-Lowry ini. Tapi sebenarnya Arrhenius ini yang lebih dahulu mengemukakan teori asam basanya ya. Lalu basanya bagaimana? Apakah sama dengan Bronsted-Lowry? Tidak. Menurut Arrhenius, basa itu adalah spesies yang melepaskan OH-. Dan teori Arrhenius ini membahas asam basa pada zat-zat yang dilarutkan pada air. Jadi pelarutnya adalah H2O. Jadi konsen utama dari teori asam basa Arrhenius itu adalah ion H+ dan OH-. Nah,
Dari pilihannya sudah bisa kita lihat bahwa yang membahas ion H+ dan OH- itu adalah pilihan E. Pilihan E berbunyi menghasilkan ion H+ dan OH- yang sama banyak, dan itu benar. H2O itu sebenarnya terionisasi walaupun sangat sedikit gitu ya menjadi H+ dan OH- dengan jumlah yang sama sehingga dia tetap bersifat netral. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan E. Kita lanjutkan lagi. Berikut soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3. Reaksi asam basa berikut yang tidak dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius adalah. Ya, ini masih mirip dengan soal nomor 2 tadi, membahas teori Arrhenius. Jadi kita tampilkan kembali teori Arrhenius yang tadi sudah kita bahas. Bahwasannya asam adalah spesies yang melepas H+, basa adalah spesies yang melepas OH-. Ya, jadi konsennya adalah melibatkan H+ dan OH-. Ya, karena pertanyaannya adalah tentang reaksi yang dijelaskan oleh teori Arrhenius, maka kita harus memerhatikan bagian ini H+ dan OH-nya. Kita tinggal pilihan A. Nah, di sini ada ion H+ di sini. Jadi HNO2 itu terurai menjadi H+ dan NO2- katanya. Kemudian yang pilihan B NaOH, di sini ada ion OH-. Demikian juga pilihan C, di sini ada OH-. Dan pilihan D ada juga H+-nya begitu ya. Sehingga dengan demikian ya bisa dipastikan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Arrhenius itu adalah yang E. HCl tambah KOH menjadi KCl plus H2O. Soal nomor 4. Molaritas campuran larutan yang dihasilkan dari HNO3 0,25 m sebanyak 200 ml dicampur dengan 300 ml H2SO4 0,2 m adalah. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit rancu begitu ya, karena yang dicampurkan adalah dua zat yang berbeda. Kalau dua zat yang berbeda dicampurkan, maka masing-masing akan memiliki molaritasnya sendiri. Hanya saja molaritasnya pasti berubah karena nanti volumenya akan berubah. Nah, tetapi kita anggap saja mungkin maksud soal yang ditanyakan ini adalah molaritas dari H+-nya, karena masing-masing dari zat ini akan menghasilkan H+. Jadi HNO3 akan menghasilkan H+, H2SO4 akan menghasilkan H+. Jadi kita anggap bahwa yang ditanyakan adalah molaritas H+ setelah dicampur. Sehingga pembahasannya jadi seperti ini. Dari HNO3 sendiri kita hitung terlebih dahulu H+-nya. Mol H+ itu mencari mol ya tinggal kalikan konsentrasi molaritasnya dengan volumenya. Jadi di sini adalah 0,25 ini kita kalikan dengan 200. Jadi berapa? Iya, 0,25 ini kan 1/4, jadi sama saja dengan 200 bagi 4. Itu adalah 50 karena di sini satuannya mililiter, maka di sini satuannya adalah milimol. Kemudian dari H2SO4 kita hitung juga mol H+-nya. Bagaimana caranya? Ya sama, kita kalikan 300 kita kalikan dengan 0,25 ini ya sama 1/4-nya. Yaitu berapa 1/4 dari 300? Itu 75. Tetapi kalian harus lihat bahwa ini adalah asam yang bervalensi 2. Artinya satu molekulnya akan menghasilkan 2H+. Oleh karena itu harus dikalikan 2 lagi sehingga jadinya adalah 75 tadi kita kalikan 2 lagi yaitu 150 milimol. Nah, kemudian baru kita hitung molaritas campurannya. Jadi molaritas H+ itu ya mol totalnya dibagi dengan volume totalnya begitu. Kita masukkan saja mol totalnya jadi berapa? Ya 50 ditambah 150 ini. Jadinya 200 milimol. Sementara volume totalnya ya 200 tambah 300 ini. Jadinya adalah 500 mililiter. Ya, milimol, mililiter, milinya kita coret, maka kita dapatnya satuan molar di sini ya. 200 dibagi 500 itu adalah 0,4. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan C. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Bila 0,1 gram NaOH dilarutkan menjadi 250 ml, pH larutan adalah, mungkin maksudnya dilarutkan ke dalam 250 ml air begitu ya. Kita diminta menghitung pH larutan.
Tetapi sebelum menghitung pH larutan, kita terlebih dahulu harus menghitung molaritas dari OH minusnya, karena NaOH ini kan basa. Jadi yang dihitung terlebih dulu adalah molaritas OH min. Bagaimana rumusnya? Iya, rumusnya adalah gram dibagi mR begitu ya, kalikan 1000 per mililiter larutannya. Ya, tetapi di sini mR-nya tidak diketahui ya. Ya, kalau tidak diketahui ya kita harus tahu sendiri. Ya, kakak beritahukan Na itu adalah AR-nya 23, O 16, H1. Jadi kalau di total ini jadinya 40 mR dari NaOH. Mari kita masukkan saja. 0,1 dibagi dengan, ya MR-nya tadi adalah 40 dikalikan dengan 1000. 1000 memang dari rumusnya ya. Dibagi dengan ini 250. Berapa? Nah, ini hasilnya adalah berapa ini? Ini hasilnya 4. 4 kali 0,1 itu 0,4. 0,4 dibagi 40 berapa? Ayo, ya sama dengan 4 dibagi 400. Sama dengan 1 per 100 alias 10 pangkat min 2 molar ya. Nah, ini nggak muat nulis M, jadi tidak kakak tulis ya. Kakak bilang saja ini satuannya adalah 10 pangkat min 2 molar. Bagaimana dengan pH? Ya, ini sebenarnya karena OH yang diketahui OH minus, biasanya kita ngitung pOH terlebih dahulu begitu ya. Jadi nanti cari pH-nya ya 14 dikurangi pOH ya. Tapi dalam hal ini ya kakak tulis langsung saja. Jadi pH sama dengan 14 ditambah, ya ini sebenarnya yang di belakang ini adalah minus pOH, karena pOH itu kan rumusnya adalah min log konsentrasi OH minus. Jadi min jadinya plus. Jadi 14 tambah log konsentrasi OH minus. Konsentrasi OH minusnya adalah 10 pangkat min 2. Kita tulis seperti ini. Jadi ini hasilnya berapa? Ya 14, ini hasilnya adalah min 2. Jadi pH-nya adalah 12. Sehingga yang benar mana? Yaitu pilihan D. Lanjutkan dengan soal nomor 6. Larutan berikut yang memiliki pH sama dengan CH3COOH 0,1 M dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 adalah. Ya, ini kita diberikan beberapa larutan. Pada pilihan pilihan ini semua larutannya itu adalah asam kuat. Sementara pada soal di atasnya ini adalah asam lemah. Jadi kita harus tahu menghitung konsentrasi H+ maupun OH- dari yang lemah-lemah itu. Kebetulan di sini yang ditampilkan adalah asam lemah, maka kita harus menghitung konsentrasi H+ dari asam lemah. Ya, rumusnya seperti ini. Kalian harus tahu bahwa rumus dari H+ untuk asam lemah itu adalah akar Ka dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Kita masukkan saja langsung, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 begitu ya. Kemudian konsentrasi asamnya adalah 0,1. Ini hasilnya adalah ya ini sebenarnya adalah 10 pangkat min 6. Kalau ini diakarkan, bagaimana caranya? Iya, pangkat dari 10-nya aja dibagi 2 begitu. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Sama, satuannya adalah molar begitu ya. Kemudian dari pilihannya ini kita bisa menghitung juga konsentrasi H+. HCl 0,3 M diencerkan 10 kali. Diencerkan 10 kali itu konsentrasinya akan menjadi 1/10-nya. Alias konsentrasi awal dibagi 10. Jadinya berapa? Iya, 0,3 dibagi 10 jadinya 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. Dengan cara yang sama kita bisa hitung yang B, C, D, E. Ini ya. Yang B ini 0,2 jadi 10 kali berarti 0,2 bagi 10. Jadi 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Dan seterusnya, ini katanya diencerkan 100 kali berarti dibagi 100. Jadinya 0,002. 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ini 0,1 diencerkan 10 kali jadinya ya dibagi 10. 0,01 atau 10 pangkat min 2. Dan terakhir ini 0,1 diencerkan 100 kali, itu hasilnya adalah 0,001 sama dengan 10 pangkat minus 3. Ini konsentrasi H+-nya. Nah kemudian yang tanya apa nih ya? Oh iya, yang tanya adalah
pH, yang pH-nya sama. Ya, pH-nya sama kalau konsentrasi H plusnya sama. Atau nanti kalau basa, yang konsentrasi OH minusnya sama. Bisa kita lihat di sini yang sama, ini kan 10 pangkat min 3. Jadi yang sama adalah pilihan E. Jadi jawabannya adalah E. Berikutnya, soal ketujuh. Sebanyak 20 ml asam sulfat H2SO4 dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Bila ternyata diperlukan 30 ml larutan NaOH, kemolaran asam sulfat tersebut adalah, ya ini konsep titrasi. Jadi titrasi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi sebuah larutan yang belum diketahui begitu ya. Pada titrasi itu konsep yang digunakan adalah konsep penetralan. Dalam hal ini adalah penetralan asam basa. Konsep penetralan berbunyi mol H plus itu sama dengan mol OH minus, ya itu netral namanya ya. Kemudian ya kita hitung saja mol H plusnya. H plus ini berasal dari H2SO4 ini. Bagaimana cara menghitung mol? Ya kalikan saja volume dengan konsentrasi dengan, jangan lupa ini valensinya, ya, jumlah H plusnya. Kalau H ya gitu ya. Kalau OH ya jumlah OH-nya itu namanya valensi. Mari kita tulis. Jadi ini adalah 20, konsentrasinya belum diketahui X, kemudian valensinya adalah 2 yang berasal dari kata yang berasal dari angka 2 di sini nih. H2SO4, H-nya ada 2 begitu ya, tulis di sini. Kemudian mol OH minusnya sama. Pertama kita tulis dulu volumenya berapa? Iya, 30. Ini diketahui molaritasnya. Jadi 30 kali 0,1 kali 1. 1 yang merah ini dari mana? Ya, NaOH ya OH-nya cuma 1. Kita tulis saja begitu biar sama dengan yang di kiri. Ya dari sini ya tinggal cari X-nya berapa. Berapa X-nya? Ya, gampang ini ya dihitung dengan biasa saja. Itu hasilnya adalah 0,75 sehingga jawaban yang benar adalah pilihan A. Berikutnya soal nomor 8. Berikut harga Ka dari beberapa asam. Nah, ini diberikan nilai Ka dari asam lemah begitu. Jadi berdasarkan tabel di atas, urutan kekuatan asam yang benar adalah, kita diminta mengurutkan zat-zat ini berdasarkan kekuatan asamnya. Mari kita lihat. Nah, kekuatan asam atau pH itu ya dihitung dari molaritas H plusnya. Semakin besar molaritas H plusnya, semakin besar nanti kekuatan asamnya. Kekuatan asamnya loh ya, bukan pH-nya. Hati-hati, kekuatan asam dengan pH itu terbalik ya. Kalau dibilang kekuatan asam, yaitu setara dengan sebanding dengan molaritas H plusnya memang. Ini tadi sudah kita tampilkan bahwa untuk asam lemah, H plusnya dihitung dengan rumus akar Ka kali konsentrasi asam. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa molaritas H plus itu ini sebanding dengan akar Ka. Jadi kalau Ka-nya semakin besar, molaritas H plus juga semakin besar. Dengan sendirinya kekuatan asam juga semakin besar. Oleh karena itu kita tinggal mengurutkan Ka ini dari yang paling besar ke paling kecil. Mana paling besar? Ya ini nomor 1 ini. 10 pangkat min 4, cari aja pangkat minus yang paling kecil. Minus paling kecil itu kan paling besar artinya. Kemudian berikutnya yang mana? Ya, yang cari yang pangkatnya minus 5. Minus 5 itu ada 2, ini dan ini. Yang lebih besar nih ya ini, 6,5. Nomor 2, lalu ini nomor 3. Berikutnya cari pangkat yang ya ini ya, min 8 ini. Min 8, kemudian min 10, dan ini yang terakhir. Jadi berdasarkan tabel di atas, urutan kekuatan asam yang benar katanya Hf lebih besar dari Hb. Hf ini nomor 6, lebih besar dari Hb. Pasti salah lah ya. Hc lebih besar dari He. Hc ini nomor 5, lebih besar katanya dari He yang nomor 4. Ya salah lagi. Yang C, Ha ini lebih besar dari Hf. Betul, tapi Hf lebih besar dari Hc. Nah itu salah. Kemudian yang D, Hc lebih besar dari Hd. Hc itu nomor 5, lebih besar dari Hd nomor 3. Ya salah pasti ya. Terakhir yang E, Ha. Ha ini ya nomor 1, lebih besar dari Hb. Lebih besar dari nomor 2, betul. Lebih besar dari Hc.
Lebih besar dari nomor 5 ya, betul. Jadi yang paling benar adalah pilihan E. Soal berikutnya nomor 9. Campuran larutan CH3COOH dengan larutan NaOH dapat menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian. Dari percobaan diperoleh data seperti dalam tabel berikutnya. Silakan perhatikan tabelnya. Jika Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, urutan kenaikan pH campuran adalah. Jadi dari sini yang diminta adalah yang pH-nya semakin besar ya. Ya, ini agak sedikit rumit ya, tetapi ya bisa saja dikerjakan. Ini adalah konsep hidrolisis. Pertama-tama mari kita tuliskan terlebih dulu reaksinya. Ini adalah asam asetat atau asam cuka ya, ditambahkan dengan NaOH, natrium hidroksida. Ini akan menghasilkan Ca3COONa, ini adalah garam begitu ya, dan H2O. Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah garamnya. Yang CH3COONa ini sudah dikatakan itu bahwa adalah garam yang terhidrolisis sebagian. Lalu sifatnya basa apa asam? Ini sudah kakak tulis di sini, basa ya. Ini adalah garam hidrolisis parsial yang bersifat basa. Sehingga nanti yang akan kita hitung terlebih dulu adalah OH minusnya, bukan H plusnya ya. Tetapi yang di sini yang dibahas adalah pH. Jadi kita akan menghubungkan antara pH dengan konsentrasi OH minus. Konsentrasi OH- pada hidrolisis garam itu dirumuskan sebagai berikut. Akar Kw per Ka dikali konsentrasi garamnya. Kw ini adalah tetapan ionisasi dari air begitu ya. 10 pangkat min 14. Ka ini adalah tetapan asamnya begitu. Di sini sudah diberitahukan 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya ini ada di tabelnya. Nah, dari persamaan ini kita tadi sudah bahas juga bahwa pH-nya itu sama saja dengan 14 ditambah dengan log konsentrasi OH-. Mari kita lihat hubungannya. Jadi pH itu kalau lihat persamaan ini sebanding dengan log konsentrasi OH- atau sebanding juga dengan konsentrasi OH-nya. Kemudian konsentrasi OH- sebanding dengan, lihat nih, akar dari molaritas garamnya. Jadi sebanding semua. Sehingga untuk menjawab soal ini sebenarnya kita tidak harus menghitung secara detail begitu ya berapa pH-nya. Cukup perhatikan dari konsentrasi OH-nya masing-masing. Ya, mari kita perhatikan yang pertama ini adalah CH3COOH-nya ada 50 ml dengan konsentrasi 0,1 m. Kalau kita kalikan ini adalah 5 milimol ya. Ini juga sama 5 milimol. Berdasarkan persamaan reaksi ini, jadi kalau CH3COOH 5, NaOH 5, maka hasilnya ini juga 5 milimol begitu ya. Tetapi jangan lupa nanti molaritasnya dihitung dengan membagi dengan volume totalnya. Ini volume totalnya jadi 100, sehingga ini jadinya adalah 5/100. Ya, ini molaritasnya. Kemudian yang kedua ini ya sama dengan tadi, tinggal kalikan saja. Ini jadinya adalah 10, ini juga 10, maka hasilnya adalah 10 CH3COONa-nya. 10 dibagi volume totalnya jadi 100, sehingga jadinya adalah 10/100. Yang ketiga ini kalau kita kalikan ini 40. Ini juga 40. Maka hasilnya juga 40. Sehingga molaritas garamnya jadinya 40 dibagi berapa? Ya, ini 200 ya. 40 bagi 200. Ya, ini kalau dijadikan per 100 semua ini 20 ya. 5/100, 10/100, 20/100. Dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa ini molaritas molaritas garamnya meningkat dengan teratur 1, 2, 3. Bisa kita katakan bahwa molaritas OH-nya juga pasti meningkat dengan teratur 1, 2, 3. Dan kesimpulan akhirnya maka pH-nya juga pasti meningkat dengan teratur 1, 2, 3. Dari sini kita sudah tahu jawabannya, yaitu pilihan E. Tetapi sebelum ke sana, ya mungkin ada yang belum percaya begitu ya. Kita hitung secara detail berapakah OH-nya dan
berapa pH-nya begitu ya. OH minus dari percobaan pertama kita hitung berapa molaritasnya. Kita masukkan saja. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 ya. Ini adalah KW-nya, ini KA-nya ya. Ya kita masukkan ini nih. Ini 5/100 ini kita tulis 5 kali 10 pangkat min 2. Kalau dihitung ini berapa jadinya? Hasilnya yang di dalam ini ya kita jumlahkan terlebih dahulu 10 pangkatnya. Ini jadinya 10 pangkat minus 16. Di bawahnya ada 10 pangkat minus 5 ya. Jadinya 10 pangkat minus 11. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 11. Bagaimana cara mengakarkan ini? Agak sulit ya. Akan mudah mengakarkan itu kalau ini pangkat 10-nya ini, pangkat dari 10-nya itu genap. Kita ubah menjadi pangkat berapa? Pangkat minus 12. Maka ini berubah menjadi 50. Ya, jadinya 50 kali 10 pangkat minus 12. Oleh karena itu kita bisa mengakarkan ini ya. 10 pangkat min 12 itu kalau diakarkan jadi 10 pangkat minus 6. Tinggal bagi 2 pangkatnya ini. Lalu akar 50 berapa? Ya bisa diperkirakan lah. Di bawah 50 bilangan kuadrat yang terdekat kan 49. 7 kali 7 49. Ya jadi bulatkan sajalah jadi 7 begitu. Sehingga ini hasilnya adalah 7, sekian sebenarnya. Kita tulis 7 kali 10 pangkat min 6. Kemudian pH-nya kita hitung dengan persamaan ini. pH sama dengan 14 tambah log OH minus. Jadinya 14 tambah log 7 kali 10 pangkat min 6. Berapa? Ya ini hasilnya adalah pertama ini hasilnya adalah min 6 tambah log 7 begitu. Ya kalau nggak ngerti kalian harus belajar aturan log terlebih dahulu di pelajaran matematika begitu ya. Sehingga hasilnya adalah ini minus 6 jadinya 8. 8 tambah log 7. Berikutnya pada percobaan kedua. Kita masukkan lagi sama kayak yang di atas ya. Kita ganti ini konsentrasi garamnya menjadi berapa sekarang nih? 10/100 kan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ya ini gampang, ini tinggal jumlah-jumlahkan dan kurangkan 10 pangkatnya saja ini. Min 14, min 1 itu jadinya min 15. Di bawah min 5 ya jadinya 10 pangkat minus 10. Diakarkan bagi 2 pangkatnya. 10 pangkat minus 5. Selesai ya. Ini sudah molar satuannya ya. Kemudian kita hitung pH-nya sama dengan 14 tambah log dari ini. Log 10 pangkat min 5 ini. Berapa hasilnya ini? Log 10 pangkat min 5 ya min 5 pangkatnya ini. Pangkatnya ini bawa ke sini jadinya 14 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 9. Percobaan ketiga. Kita masukkan juga hasilnya ini 40 dibagi 200 itu sama dengan 20 dibagi 100 alias 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, 20 bagi 100 itu 2 bagi 10 ya gitu kan ya. 0,2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Nah ini mirip dengan di atas, itu cuma lebih angka 2 aja di dalamnya. Sehingga jadinya ini adalah akar dari 2 kali 10 pangkat min 10. Akar 2 itu sekitar 1,4 lah ya. Jadi ini adalah 1,4 kali 10 pangkat min 5. pH-nya berapa? Ya udah sama saja, masukkan ke sini 14 tambah log dari ini. Ya 1,4 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 ini lognya tadi sudah min 5, sehingga ini jadinya 9 juga. Kemudian plus dari log 1,4 itu nggak usah dihitung begitu ya. Ya jadi 9 tambah log 1,4 ya kan bisa dilihat dari sini. Ini yang paling kecil, kemudian berikutnya 9, ini lebih dari 9 begitu. Ya, jadi dari sini juga kita bisa lihat jawaban yang benar adalah pilihan E. Ya, adik-adik soal seperti ini biasanya kerap muncul di soal SBMPTN. Bagi adik-adik yang mengerti benar dengan konsepnya, maka ini bisa dijawab tanpa harus menghitung terlebih dahulu seperti ini. Jadi bisa dikerjakan dengan cepat. Tetapi bagi siswa yang kurang mengerti dengan konsepnya, hanya menghafal rumusnya, maka dia akan menghitung terlebih dahulu dan hitungannya lumayan panjang ya. Ini lumayan menghabiskan waktu. Oleh karena itu, untuk dapat melewati soal SBMPTN, maka penting bagi kalian untuk mengerti dengan baik konsep yang sedang dibicarakan. Kemudian soal nomor 10, larutan asam cuka CH3COOH 0,2 M sebanyak 25 ml dicampurkan dengan 100 ml
NaOH 0,05 m. Ya. Kemudian ditambahkan air sampai volumenya 500 ml. Harga pH larutan yang terbentuk adalah, ya ini juga agak sedikit ruwet, tapi tidak seruwet yang tadi. Tetapi masih menggunakan konsep yang sama, yaitu hidrolisis ya, karena zatnya juga sama, ini yang dicampurkan sama ya kan. Mari kita lihat reaksinya. Ya, tadi sudah kita tuliskan reaksinya ya. Kemudian mari kita pertama-tama hitung terlebih dahulu mol dari spesies-spesies yang terlibat. CH3COOH 0,2 m sebanyak 25 ml. Ini molnya berapa? Bagaimana caranya? Tadi sudah kita bahas ya. Ya, kita kalikan 0,2 kali 25. Hasilnya berapa? 5. Ya, ini 5 milimol. 5 milimol. Milimolnya simpan di angan-angan ya. Simpan dalam memori kalian, tidak kakak tulis ya. Kemudian dicampurkan dengan 100 ml NaOH 0,05 m. Ya, sama, kalau ini dikalikan berapa? Ya, 5 juga. Kita tulis di sini, 5. Jadi CH3COH-nya 5, NaOH-nya 5. Jadi CH3COH-nya 5, NaOH-nya 5, ya ini hasilnya juga pasti 5, CH3CONA 5 milimol. Kemudian volumenya, ya volume yang tadi tidak terlalu diperhitungkan. Kenapa? Karena ini tambahkan air pada akhirnya. Ditambahkan air sampai volumenya 500 ml. Jadi volume akhirnya adalah 500 ml. Nah, volume ini yang dipakai untuk menghitung molaritas dari garam ini. Sehingga molaritas dari CH3COONA adalah yang ini, molnya ini 5 milimol ini dibagi dengan volume akhir dari campuran itu, yaitu 500 milimol. Berapa ini? Ya, ini gampang, 10 pangkat min 2 molar. Kemudian seperti yang sebelumnya sudah kita tampilkan, CH3CONA itu adalah garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Sehingga menghitung OH- menggunakan persamaan yang seperti ini. Dan pH-nya juga sama. 14 tambah log dari molaritas OH-nya. Mari kita hitung terlebih dahulu molaritas OH-nya. Kita masukkan saja ke persamaan di atas. Jadi seperti ini bentuknya, 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Ini KW-nya, ini KA-nya, ini konsentrasi garamnya 10 pangkat min 2. Min 14, min 2 itu min 16. Di bawah ada min 5. Ya, kalau diselisihkan jadinya akar 10 pangkat minus 11. Bagaimana cara mengakarkan ini? Ya seperti tadi, ini karena 10 bentuknya adalah 10 pangkat, maka tinggal bagi 2 saja pangkatnya. Sehingga jadinya adalah 10 pangkat minus 5,5. Kalau mau nilai eksaknya tinggal dikalkulatorin, tapi untuk kepentingan menghitung pH lebih baik biarkan dalam bentuk 10 pangkat begitu. Kita hitung pH-nya 14 tambah log dari ya 10 pangkat min 5,5 ini. Ya, ini tujuannya kenapa tadi dibiarkan, karena ini hasilnya adalah yang pangkatnya ini aja begitu. 14 dikurangi 5,5. Hasilnya berapa? 8,5. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Demikian adik-adik, kakak sudah membahas 10 soal kimia kelas 11 untuk persiapan kalian menghadapi ujian kenaikan kelas atau ulangan umum semester 2 ini. Ya, pada kesempatan lain kakak akan membahas mungkin mata pelajaran lain begitu ya, sama soal persiapan ulangan umum semester 2 juga, atau mungkin juga nanti kita akan lanjutkan pembahasan kimia ini. Jadi tetaplah kalian selalu ikuti perkembangan dari channel ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, tinggalkan komen, boleh di like videonya, ya sangat dibolehkan begitu ya. Yang paling penting adalah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Ya, hitung-hitung kalian mendukung perkembangan channel ini lah ya. Ya, selamat menyiapkan ulangan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.